Yuhu. Duduk kah dulu di kursi Nadiwan di? Jelek. Hah? Kenapa? Oh, jadi pengantin baru juga kan? Siapa tahu? Dede. Ntar didatek mau pulang kalau dengar dari bacaan ini istri. Berani kok. Kenapa tidak datang ke waktu kawinmu tahu? Saya paling cepat itu. Ketemu Kak Arif tahu. Sana itu. Sama kayak itu Kakak Salman masuk. Ini pernikahannya itu, resepsinya itu. Pestanya lagi. Pesta. Kita datang pesta. Waktu disumpah-sumpah begitu. Apa kan namanya itu? Dinikahkan. Saya nikahkan kamu Abdiwan Muhammad dengan perempuan bernama kata dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai karena Allah. Sah. Ada ke saya waktu itu. Ada gitu. Cepat sekali gitu kita datang. Kita yang mau kawin kan? Hah? Kita mau nikah. Saya pagar rayu di situ. Tribunas. Nah, ini banyak besok berita-berita menarik yang disajikan buat para pembaca kita. Apa itu? Selengkapnya baca ke sendiri. Dah. Ngapa? Seken. Pak polisi. Bangka-bangka apa polisi. Apa kita bikin itu di belakang di Omron. Ini mau di pantau dulu kayak wali kota. Deh. Sekalinya berteman dengan wali kota deh. Pantau. Ini Apa mit yang dipantau kita? ini ada akhirnya nikmatin saja. Akhirnya menikmati air bersih. Ya. Ya. Kenapa kah? Ini warga pulau. Tadi itu Pak Gubernur Pulau sama Nona. Iya. Dia meresmikan instalasi air siap minum. Tahu. Iya. Warga pulau kan selama ini ambil air di darat. Nah, ini tidak perlu lagi dia jauh-jauh ke darat. Ya tahu. Di pulau saja. Kerennya Pak Gubernur tadi. Keren sekali. Hai. Sulsel keren. Ini mau saya pilih lagi nanti deh. Kentara nunya. Kerja nyatanya. Iya, ada komentarnya Pak Gupe. Terima kasih Pak Ocha, Pak Presiden The Maxman. Langsung respon. Luar biasa. Terus apalagi Lainnya Kakak? itu ini Jangan biar lagi bilang kita baca sendiri ya. ada ini Daeng Pak Daeng Pak Daeng, apa itu? alias tapi nama sebenarnya Pak Rahman, tapi dia akrab disapa Pak Daeng. Ini dia ditemukan meninggal dunia di Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ceritanya tetangga kosnya yang temukan Ki. Dia bilang sebelum Pak Rahman ini meninggal, dia sempat itu makan coto. Ih. Terus? Dia makan coto sama lampu kamar kosnya diganti. Iya. Nah, itu dia bilang Pak Sahar mungkin itu tanda-tandanya karena selama ini kan jarang tidak minta diperbaiki Lampunya. kamarnya, iya, apalagi dibelikan coto. Rata-rata itu kayak lauk kayak ikan jabu. Ikan di tiba-tiba ini minta coto. Banyak Tom itu yang hubung-hubungkan. Ya banyak yang menghubungkan. Iya. Banyak orang pintar itu sekarang begitu menghubung-hubungkan. Itulah. Nah ini ternyata setelah dicek di Pol ini ada riwayat penyakit
asmanya juga. Oh, benge ki kodong. Iya. Banyak penyakitnya. Mungkin pantangannya dia daging atau apa, sampai ndak bisa nih kena itu anunya, mungkin naik asam lambungnya atau apa kali itu Dede. istilah medisnya. Ya dokter itu di pantai. Iya. Terus ada juga ini Tribuners, maling di itu, maling di Jalan Dirgantara Panakukang. Iya. Iya. Diambil emasnya orang. Terus udah apa ki? Iya. Enggak, sampai sekarang masih buron sama Polsek Panakukang. Di mana kamu sembunyi? Tapi jago gini, ini karena ini kan korbannya ini dia rencananya mau jual rumahnya. Dia modusnya tuh seolah-olah jadi pembeli. Oh. Sesampainya di sana, dia alasan pingsan. Hah? Alasan pingsan bermain ada kayak aneh-aneh di rumah tuh ini harus di rupiah ini. Ada deh. Terus disuruh menanya bilang itu anak laki-laki, suruh pergi beli kelapa cepat. Baru ini yang punya rumah, dibilang kau semua masuk kamar. Saya di ruang tamu baca ini rumah supaya keluar ke setan-setan. Oh, dede. Sekalinya masuk di situ rumah. Kamar ada semua? Mas di situ. Iya. Ada bawa nih. Baru ini ternyata dia kabur ini maling. Ada kenanya anak laki-lakinya. Dia datang dia disuruh beli kelapa. Iya. Syaratnya itu supaya jadi baca-baca itu harus ada kelapa muda. Datang ke itu kelapa muda, lari itu. Barongko. Ada berita lainnya juga, berita foto. Hati-hati Ki melintas di baca begitu. Dede. Ini Tribuners aja kesemberkelai. Gale. Gapo kali. Oh, kakak Parisal. Gatul. Hah? Situ maki. Ya. Anu dulu pale. Terima. Halaman Sulsel 10. Bersih halaman tadi. Bersih sekali. Mata. Jadi besok Tribuners kita ada beberapa berita dari Sulsel, tempat di beberapa daerah. Kita angkat itu ini di Luhut Utara. Iya. Di Luhut Utara di sana itu polisi sedang mengejar ini pelaku utama pembakaran mobil dan penyerangan rumah pendukungnya salah satu pasangan calon bupati di sana. Mate mau kelas. Iya, identitasnya sudah diketahui. Udah deh. Dan 2 temannya juga sudah ditangkap. Sisa otaknya ini yang merancang ini, dia sudah didapat identitas lokasinya juga persembunyiannya, tapi pas didatangi kabur. Lari ya kada polisi. Atau hijau salana. Nah, ini masih Polres Luhut Utara masih mengejar pelaku ini. Kemudian kita juga ada ini di Sinjai. Ini jelang akhir tahun ini Tribuners. Naiki harga-harga makanan, sembako. Kesempatan tuh kita tahu. Iya, salah satu yang mulai naik itu harga telur. Tak gantung nih. Harga telur ini menurut pedagang-pedagang di Sinjai sana karena semakin kurang pasokannya, hanya harga menaik. Nah, dia prediksi akan terus begini sampai akhir tahun nanti. Pakai tahun baru orang. Nah, bilang pembeli di tahu ya setiap tahun begitu. Iya, jadi ini sekarang itu peraknya itu sudah tembus hampir 50.000. Nah, waktu normal itu 30 ribuan katanya. Nah, itu semakin mahal. Memang naik di Makassar juga begitu. Kemarin saya beli telur di Pasar Terong. Itu sudah 50.000 per rak. Nah, biasanya 55 malah. 55 mahal mah.
Nah, telur ini salah satu kebutuhan pokok ini. Iya. Akhir tahun nanti yang naik itu kayak ayam pasti. Orang mau bakar-bakar ayam. Jagung juga. Jagung, apalagi yang bisa dibakar kalau naik semua. Terus kita ada juga berita bagus dari Bantaeng Tribuners. Ini Pak Bupati besok berkantor nih. Tahu. Nah, sudah dinyatakan sembuh dari corona. Dan besok hari pertama beliau insya Allah katanya sudah mulai normal memimpin Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah. Itu saja Tribuners. Sama ada beberapa berita dari Bone, Sinjai dan Luwu. Itu Tribuners. Baca-baca Miki besok ini halaman 10 kalau mau kita tahu berita-berita apa di situ. Iya, Di. Lengkap. Oh, sama di halaman 6 Pak, ada juga. Itu di Bone sekarang BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bone menghimbau warga yang tinggal di sekitaran daerah aliran Sungai Walene Bone. Itu karena beberapa hari lalu buaya raksasa muncul di situ, terekam kamera warga. Nah, ini BPBD mengimbau untuk berhati-hati beraktivitas khususnya yang tinggal di sekitaran sungai karena ini air lagi meluap di musim hujan. Bahaya. Jadi katanya warga yang biasa beraktivitas di sungai dimohon berhati-hati jangan sampai diserang buaya liar. Apalagi tadi ada kejadian di Palu Tribuners. Kalau itu yang digigit kan tangannya. Buaya hampir putus tangannya. Di laut. Nah, supaya kejadian serupa tidak terjadi di sini di Sulsel khususnya di Bone, masyarakat dihimbau untuk berhati-hati beraktivitas di sungai. Apalagi musim air sedang naik ini karena musim hujan, sampai buaya ikut tongin naik. Kalau buaya darat ada juga banyak. Keroyak nanti buaya jadi buaya. Khusus yang warga yang di daerahnya memang banyak buaya. Ngeri nih. Oke Tribuners. Oke, mari. Oh, kakak Mike. Kakak Mike. Kuda. Saya berpindah tempat ya. Mau cari suasana baru. Biasa itu kakak Carlita serius nama hama. Iya. Ini hari besok. Apa itu? Jadi untuk headline besok ini, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Gatot SD Wabroto mengatakan bahwasannya PSSI dan LIB harus berani pasang badan. Mereka bertekad untuk memutar kompetisi Liga 1. Betul sekali. Artinya, mereka harus berani bertanggung jawab apapun resikonya yang terjadi. Karena pandemi saat ini belum berakhir. Seperti dia mencontohkan salah satunya itu seperti Indonesian Basketball League. Liga Basketball Indonesia pengelolanya berani pasang badan sehingga kompetisi basket Indonesia kembali diputar pada Januari 2021 dan itu sudah ada izinnya. Nah, Liga 1 ini yang belum ada izinnya walaupun digadang-gadang akan diputar pada Februari 2021 tapi kan belum ada lampu hijau dari kepolisian, belum ada izin keramaian. Makanya Sesmenpora Bapak Gatot ini meminta LIB dan PSSI untuk terus menjalin komunikasi dengan pemerintah maupun dengan kepolisian. Harus mereka bisa meyakinkan pihak kepolisian bagaimana penanganan COVID-19 selama pertandingan berlangsung. Betul. Ya, jangan hanya kepolisian tapi juga tim gugus tugas COVID harus bisa diyakinkan begitu. Dibilang Bapak Gatot. Cocok kita ada bilang itu. Iya, Tribuners itu dari olahraga untuk besok. Kemudian apa lagi Tribuners? Itu dulu satu saja. Kalau saya sebutkan semua tidak baca di koran. Satu mau tahu kita bonus ekonomi Pak Deng. Ekonomi apa deh? Oh ini. Jadi pada hari Sabtu hingga Minggu hari ini dilaksanakan serah terima unit klaster Jet and Bear Residence yang dibangun oleh Sumarekon Mutiara Makassar. Ada yang juga tadi ku ambil kunci kok. Baru kunci, saya rumah miteta. Baru kunci. Jadi serah terima ini dilakukan di tapi itu benar saya baca sedikit di Marketing Gallery Sumarekon Mutiara Makassar yang terletak di Jalan Rainbow Boulevard, exit tol Insinyur Sutami, kilometer 8, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar. Nah, ini ada dalam berita ini ada beberapa user itu adalah pemilik rumah
yang sudah saya terima unit tadi. Ada beberapa komentar, tapi tidak usah saya sebutkan satu persatu karena ada banyak. Iya, panjang komentar lagi. Tadi saya baca tuh 2 jam. Intinya mereka mengungkapkan bahwasanya mereka membeli unit di Cluster Jet and Barrel Residence yang dibangun oleh Summarecon Mutiara Makassar karena pertama lokasi strategis, kedua jaminan kualitas bangunan karena nama besar Summarecon sudah terkenal. Iya tahu. Iya, ini kan Summarecon terkenal ini di Indonesia, terutama bangunan rumahnya yang berada di kawasan Jakarta, Bekasi itu sudah sangat nasional lah. Kemudian apalagi yang terbenar. Nah, waktu pada akhir pekan ini juga dilakukan groundbreaking Delft Apartment and Shop Office. Nah, ini produk hunian dari produk properti dari Citraland City Losari Makassar. Tahu adik? Iya, jadi apartemen ini digadang-gadang akan menjadi salah satu apartemen terbesar juga dengan lokasi yang sangat strategis ini Tribuners. Di mana? Berada di pusat kota, tepatnya di kawasan ini ya, kawasan itu ya, CPI itu ya. Oh, di situ nabi itu. Iya. Untuk Banget tuh. Nah, ini rencana kenakan baru groundbreaking, jadi rencana itu akan selesai pada tahun 2022 atau 2023. Berapa harganya itu? Harganya ini belum disebutkan Tribuners ya, karena kan harga masih fluktuatif. Itu Tribuners. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Baiklah. Kita ketemu lagi besok. Siap. Di hari yang berbeda. Oke. Dadah Tribuners. Down. Kakak Mancu. Apa pindah ke tempat tak? Apa yang terjadi? Halo Teta Tribuners. Hai. Bagus tadi masker tadi. Harus buka masker. Iya. Tidak boleh ada. Tidak, kalau kita berbicara memang tidak bisa pakai masker. Karena kemarin beberapa kejadian itu orang pakai masker lagi naik sepeda jatuh langsung. Kenapa bisa Teta? Tertahan napasnya. Aliran oksigen tidak bagus. Saya kira pakai masker baru meludah. Cocok. Atau makan bakso sambil makan masker. Tapi tidak Teta, masker kita wajib tetap selalu pakai masker. Iya, biar sikat gigi. Enggak juga. Oh, tidak juga. Pertama kalau keluar rumah. Oh, iya, wajib itu. Jadi apa yang laporan halaman 1 ini Kakak Mancu? Besok masih terkait dengan dinamika politik di Sulawesi Selatan. Khususnya setelah pemilihan bupati serentak di 2020 ini, ternyata banyak hal-hal baru. Misalnya dari 12 pilkada ternyata bukan lagi Partai Golkar pemenang di Sulawesi Selatan. Ada partai yang calonnya ternyata lebih banyak dari Partai Golkar, padahal secara tradisional di Sulawesi Selatan ini salah satu basisnya Partai Golkar. Betul. Paling tidak ini akan menjadi salah satu faktor penentu nanti untuk dinamika politik di Sulawesi Selatan di masa yang akan datang. Yang paling dekat tentu saja pemilihan gubernur ya. Iya betul. Apakah calon dari Partai Golkar masih dihitung di pemilihan gubernur nanti masih akan dilihat. Oke. Kalau Teta sendiri kemarin di Makassar pilih nomor berapa? Aku pilih semua saya kata temanku. Batal berarti itu suara. Susah nama mau disebut itu deh. Mau pilih yang mana? Karena terpantau tuh ke Tribuners. Intinya besok masih Tribun Timur di halaman depan masih mengolah berita-berita politik lah, berita pilkada terutama. Kemudian juga dinamika terkait lanjutan kasus pemimpin FPI. Iya, serunya mama itu. Kenapa itu? Update yang terakhir, HRS kan ditahan di Polda Metro. Mudah-mudahan secepatnya ada kepastian hukum. Iya.
setelah pemeriksaan di kantor polisi, beliau langsung dibawa ke rumah tahanan. Paling tidak ini. Kemudian juga hal lain besok, insiden paling parah, bom molotov di kantor polisi. Ada dua, bukan kantor polisi ya, pos polisi. Ada dua pos polisi di Makassar, dilempar bom molotov oleh OTK lah. Tapi kabar baiknya polisi sudah mengidentifikasi pelakunya dan sementara proses pengejaran. Mudah-mudahan pelakunya segera terungkap supaya tidak simpang siur. Ya, tidak simpang siur, tidak ada yang was-was. Kemudian juga terungkap apa motifnya, kenapa seberani itu melakukan perbuatan yang berlawanan hukum. Yang dilempar adalah pos polisi. Karena bisa jadi orang baku tuduh-tuduh. Iya. Mudah-mudahan tidak ada kaitannya dengan politik atau apa. Mudah-mudahan perbuatan iseng-iseng sengaja. Iya. Oke, terima kasih. Dah.